Stop beli HP cuma karena hype doang, bos. Kalau elu gak mau buang-buang duit, di video ini gue bakal kasih rekomendasi HP paling worth it. Yes, HP yang gue saring beneran seimbang antara harga, performa, dan fiturnya. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 HP terbaik bulan April 2026 versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Dibandingin sama HP sekelasnya, Poco X8 Pro udah paling ngebut berkat chipset Dimensity 8500 Ultra 5G. Lewat pengujian aplikasi Antutu versi 11, skor Antutunya tembus 2,2 jutaan poin yang nandain HP ini ngebut banget. Genshin Impact bisa disikat grafis high 60 fps dengan lancar. Gak lupa juga, Poco ngasih pendingin Poco 3D 2 layer Ice Loop seluas 5300 mm persegi. Main game agak lama nggak perlu takut HP overheat atau jadi setrikaan, bos. Memori yang ditawarin juga bervariatif banget. Pilihannya mulai dari 8/256GB, 8/512GB, sampai 12/512GB. Kalau di Poco X7 Pro, baterainya cuma 6000 mAh. Nah, Poco X8 Pro lebih gede karena punya kapasitas 6500 mAh. Berkat fitur fast charging 100 watt, ngecas baterai dari 0 ke 100% cuma makan waktu sekitar 48 menitan doang. Fitur reverse charging juga udah ready, cuma sayangnya dia nggak ada fitur wireless charging. Layarnya lumayan compact di 6,59 inci, tapi spek layarnya tetap jempolan, bos. Sebut aja kayak AMOLED 120Hz 3500 nits. Gas, kalau lu naksir sama Poco X8 Pro, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, desain elegan tapi punya efek RGB di kamera. Poco X8 Pro Max juga jadi HP terbaik yang layak buat dipertimbangin, bos. Baterainya punya kapasitas kayak powerbank 8500 mAh. Buat penggunaan normal kayak denger musik, buka sosmed, streaming video, sampai main game tipis-tipis. Baterainya bisa tahan sampai 2 hari. Gak cuma gede-gedean baterai doang, bos. Poco juga bilang kalau baterainya bakal tetap awet sampai 6 tahun. Ngecas juga nggak pakai lama karena udah dibekalin fast charging 100 watt. Tapi ya gitu, fitur wireless charging masih harus absen di seri Poco terbaru ini. Karena ini Poco X8 Pro seri Max, layarnya dibuat lebih gede 6,83 inci. Chipsetnya jelas lebih ngebut karena pakai Dimensity 9500S yang Antutunya tembus 3 jutaan poin. Walaupun gak terlalu gemborin kamera nih, sensor gambar Light Fusion 600 lumayan cakep buat foto, bahkan di kondisi minim cahaya. Nah, kalau lu kegoda buat punya Poco X8 Pro Max, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga, ngebawa dual flagship chipset Snapdragon 8 Gen 5 dan iQOO Qi 2. iQOO 15R ini cocok buat yang nyari performa buas tapi dengan harga yang waras. Skor benchmarknya termasuk paling tinggi di kelasnya, yaitu sampai 3,5 juta poin. Main game agak berat kayak Genshin Impact jelas bisa rata kanan tanpa kendala. Area pendingin vapor chambernya juga punya luas 6500 meter persegi. Dalam bodi tipis berukuran 7,9 mm, iQOO berhasil nanamin baterai anode silikon 7600 mAh yang termasuk badak. Fitur fast charging 100 watt sampai bypass charging juga ready buat manjain majikannya. Cuma yang harus dipangkas, dia nggak ada wireless chargingnya. Soal kamera belakang, pakai 50 megapiksel Sony Aliyah 700V plus OIS. Setiap jepretan punya detail yang lumayan cakep. Apalagi iQOO udah ngasih algoritma nice dan sederet AI fotografi lainnya. Mumpung stoknya belum goib, langsung aja cekot iQOO 15R lewat link di deskripsi tuh.
gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Yang kedua, salah satu HP compact terbaik yang baterainya tetap badak. HP yang gue maksud yaitu Xiaomi 17. Layarnya punya ukuran 6,3 inci yang nyaman digenggam satu tangan. Baterainya udah pakai teknologi silikon karbon generasi terbaru. Kapasitasnya ada di angka 6330 mAh. Kalau di Xiaomi 15, pengecasannya ada di 90 watt. Nah, Xiaomi 17 ini nawarin fast charging 100 watt, fitur wireless charging 50 watt, sampai reverse wireless charging 22,5 watt. Ngebuat si Xiaomi 17 makin canggih. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. By the way, pendingin Ice Loop Vapor Chambernya dibuat lebih luas 31,9% dibanding Xiaomi 15. Layarnya emang cuma 6,3 inci, tapi kecerahannya ada di 3500 nits dengan kerapatan 464 ppi. Yes, angka itu lebih tinggi dari Galaxy S26 yang ada di 411 ppi doang. Lanjut ngebahas kameranya. Xiaomi 17 tampil percaya diri dengan sensor Light Fusion 950. By the way, Xiaomi juga nanemin lensa 7 elemen, termasuk satu elemen kaca dari desain Leica Ultra Pure Optical. Hasil jepretan jelas kelihatan sangat berkelas, terutama lewat profil Leica Vibrant dan Leica Authentic. Oke, kalau lu tertarik sama Xiaomi 17, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Yang pertama nih, HP flagship dengan fitur AI paling pinter. Ada Galaxy S26 Ultra yang upgrade-nya lumayan berasa. Fitur baru kayak privacy display dan Galaxy AI generasi ketiga bikin HP ini tampil beda. Layarnya pakai Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,9 inci yang mana resolusinya udah kuat HD+ 120 Hz. Yang menarik, layarnya punya kemampuan anti-reflection. Jadi, buat elu yang suka aktivitas outdoor, layarnya dijamin anti pantulan cahaya, bos. Chipsetnya juga pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 versi khusus yang udah Samsung overclock. By the way, kameranya juga punya fitur baru, Super Steady Horizontal Lock. Jadi, buat rekam video berjalan atau bergerak ekstrim, kameranya bisa menjaga kestabilan walaupun diputar sampai 360 derajat. Baterainya emang masih 5000 mAh kayak S25 Ultra, tapi untungnya Samsung ngasih upgrade fast charging dari 45 ke 60 watt. Nah, kalau lu naksir sama HP-nya, langsung aja sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Pokoknya nih, kalau nyari HP flagship fitur AI berlimpah, Galaxy S26 Ultra jadi pilihan menarik tuh. Terus kalau budget terbatas tapi pengen gaming lancar jaya, Poco X8 Pro bisa dilirik, bos. By the way, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh.